Jadi kalau misalnya dalam kasus ini, kasus rotasi, ya, bahwa tindakan yang dilakukan tersebut sudah memenuhi syarat accountability, ya, bahwa misalnya contoh, waktu perkara ini kemudian Merpati merasa ditipu, kemudian Merpati dia dalam rangka melaksanakan fiduciary duty sebagai direktur, maka dia itu menggugat, ya, itu dia telah melakukan prinsip accountability. Ya. Seandainya dia tidak menggugat, dia menyalahin. Ya. Nah, kemudian saya mengatakan kalau dia berani menggugat, berarti ya secara contrario kita buktikan bahwa orang ini nggak punya konflik kepentingan. Kalau dia punya konflik kepentingan, nggak akan berani menggugat di pengadilan Amerika. Ya. Oleh sebab itu prinsip accountability telah dilaksanakan menurut saya secara cukup baik. Apakah kemudian menggugat ini lebih mahal daripada benefitnya, ya kan? Atau benefit lebih besar daripada cost? Tetapi sebagai pertanggungjawab direksi, dia harus menggugat, gitu ya. Nah, disitulah seandainya ini implikasinya, seandainya ini case ini menjadi kasus, ya, maka nanti biaya legal cost itu akan menjadi sangat mahal. Karena apa? Direksi supaya tidak dituduh melakukan pidana, perkara kecil pun dia harus mengeluarkan uang perusahaan. Dan itu boleh dikeluarkan uang perusahaan untuk membela kepentingan yang lebih kecil. Padahal segi manfaatnya kelihatan tidak ada. Oleh sebab itu implikasi daripada keputusan ini, seandainya kasus rotasi dipidana, ini akan luar biasa implikasinya kepada praktek BUMN, gitu ya, akan luar biasa demokrasinya. Oleh sebab itu waktu saya tahu rotasi seperti ini, saya menawarkan diri untuk menjadi ahli. Barangkali keahlian saya itu bisa membantu, Yang Mulia. Jadi kalau saya Menteri BUMN, saya akan keluarkan dan akan perintahkan Merpati itu mensu sampai kemanapun, ya, untuk menunjukkan bahwa ini telah dilaksanakan secara baik. Saya tahu waktu itu Merpati ini sejak rotasi masuk, itu dalam kondisi yang sulit sekali. Sampai hari ini Merpati itu sulit sekali, ya. Nah, oleh sebab itu bargaining Merpati ini sangat lemah. Oleh sebab itu kalau Merpati bilang, oke, saya mau sewa pesawat ini, tapi saya harus taruh escrow. Sedangkan pemilik mengatakan, saya nggak mau, saya inginkan cash. Sekarang pilihannya bagi rotasi tinggal apakah mengikuti, ya, ikut keinginan dia atau tidak melakukan apa-apa. Kalau sekarang ini misalnya perkara ini dipidanakan, maka yang paling bagus pesan kita sampaikan apakah direksi BUMN jangan lakukan apa-apa karena ada potensi risiko. Waktu itu dilaporkan saya bahwa mereka mencoba berkali-kali, selalu lessor itu menolak karena melihat kondisi keuangan Merpati. Oleh sebab itu Merpati waktu itu ada tawaran, ya, tawaran ini menurut Merpati atau menurut rotasi pertimbangan judgment bisnis, ya, yang disebut dengan business judgment ini adalah bagus, ya. Oleh sebab itu kemudian disyaratkan harus ada cash deposit, ya. Dia coba tawarkan dengan security deposit, tidak mau, diminta cash deposit. Kemudian dia melakukan sebuah jenis kind of investigation, due diligence investigation, ya kan? Due diligence investigation, bagaimanapun kita investigasi selalu ada asymmetric information. Informasi yang kita lakukan ini tidak sepenuhnya kita kuasai. Tetapi secara optimum judgment-nya apakah ini sudah memadai atau belum? Ya. Kalau dia nggak sudah memadai, sudah cukup. Dan ternyata kemudian expose setelah kejadian, Merpati menggugat itu orang. Dan orang itu disalahkan. Artinya apa? Rotasi sebagai dirut, Merpati sebagai corporate telah melakukan tindakan secara proper. Sudah memadai. Nih, sebenarnya direksi waktu itu boleh memilih, ya kan? Kalau memilih biaya, memilih dari segi fiduciary duty dan business judgment, harus dihitung. Ini saya kejar $1 juta, biayanya berapa? Ya. Kalau biaya $2 juta, lebih baik tidak saya kejar. Itu juga keputusan bisnis, ya kan? Tetapi kalau dalam kondisi sekarang, ya, setelah tahu misalnya bahwa ini perkara akan dipidanakan, gitu, lebih baik saya habiskan uang $10 juta untuk mengejar itu. Karena apa? Daripada saya masuk penjara. Kalau saya mengeluarkan uang $10 juta itu, ada sah, karena saya sebagai pengelola keuangan perusahaan. Ini yang saya kemukakan. Kalau ini menjadi presiden, nanti legal cost, ya, the economic of regulation. Profesor Posner mendapat hadiah Nobel dari ekonomi gara-gara dia mengembangkan teori the economic of regulation, ya.
Regulasi itu sangat mahal. Semakin banyak regulasi, semakin mahal. Implikasi ini cost-nya bagi negara overall, ya, BUMD, BUMN dan macam itu, kalau misalnya ini dipidana dan diputuskan sebagai pidana, ini akan luar biasa karena semua orang akan mengeluarkan uang nanti untuk melindungi dirinya selama dia di perusahaan, dan mengeluarkan uang itu tidak bisa disalahkan karena itu ada fiduciary duty dia dan resource itu dalam tanggung jawab dia. Bagi swasta misalnya mengejar, ini ada orang nipu, ngejar berapa biayanya? Jangan nanti kita misalnya hilang sapi, hilang kerbau, hilang kambing, mengejarnya, kemudian yang dapatnya dah sapinya ikut hilang, gitu kan? Lebih baik jangan, udah write off aja. Dan bertanggungjawabkan. Ya, pemegang saham, komisaris di perusahaan swasta akan menanyakan, kenapa you nggak ini? Oh, cost-nya terlalu mahal. Tapi kalau di BUMN, kalau nggak ngejar, itu orangnya dipidana. Oleh sebab ini ya saya katakan sangat nelangsa kalau kasus ini betul-betul menjadi pidana. Apa definisi yang tepat dari mitigasi risiko? Meminimalkan risiko, mencegah risiko, atau apa, Pak? Jadi risiko itu tidak akan pernah bisa dicegah 100%, ya. Maka kita melakukan mitigasi adalah potensial risiko itu bisa dikurangin, ya. Kemudian kalau terjadi risiko apa? Recourse-nya apa? Penanggulangannya bagaimana, gitu ya. Jadi misalnya tadi, kenapa saya yakin sekali dalam kasus Anda ini, menurut saya itu sudah memadai, karena apa? Anda menggugat, kemudian Anda dibenarkan, berarti tidak ada unsur kesalahan dari sini. Seandainya ada unsur kesalahan dari sini, Anda tidak akan menang, gitu loh. Jadi saya dalam kasus ini lebih mudah, karena terjadi ex post, telah terjadi. Seandainya belum terjadi, saya nggak berani mengatakan secara sure, secara pasti bahwa Hotesi tidak bersalah. Tapi kalau ini sudah dibawa ke pengadilan dan dikalahkan orang itu oleh pengadilan Amerika, ya, itu artinya Anda telah melaksanakan tugas secara memadai. Mitigasi risiko sudah dilakukan, kemudian begitu terjadi risiko, Anda telah melakukan tindakan yang perlu. Sayangnya Anda tidak lagi direksi di sana. Kalau saya Menteri BUMN, saya suruh kejar sekarang, supaya melindungi, bukan Anda, seluruh praktek BUMN harus dilindungi, walaupun harganya mahal sekali.